Bab 889 Devan Amort membunuh Gorgina. Cek cek cek. Suara gergaji yang memotong daging itu terus terdengar. Suara teriakan hakim wanita itu menjadi serak. Gergaji itu membelah bokongnya, perutnya, dadanya, lehernya, dan akhirnya kepalanya. 18 penyiksaan neraka telah berakhir. Hakim wanita itu akhirnya meninggal. Devan akhirnya lega. Namun, dia tahu bahwa melakukan hal itu sama sekali tidak ada guna. Waktu yang berlalu bagaikan film yang telah diambil gambarnya. Tidak peduli seberapa banyak dia mengubah bagian pertama film, itu tidak akan berdampak apapun pada paruh kedua film. Anggap saja sebagai pelampiasan. Devan keluar dari gelembung ruang dan waktu. Gelembung ruang waktu musnah. Bangunan pabrik kembali ke keadaan semula. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun nyatanya, dua perjalanan ruang dan waktu Devan masih memiliki beberapa efek halus di masa kini. Di barat, di sebuah rumah mewah. Seorang wanita dari negara Al-Sutra dengan piyama sedang memegang segelas anggur merah dan mengocoknya dengan lembut. Di belakangnya, berdiri seorang pria barat dengan sayap di punggungnya. Di depannya, ada seorang pelayan yang berlutut. Pelayan itu secara tidak sengaja menumpahkan anggur merah ke roknya. Maafkan aku. Tolong lepaskan aku tidak bermaksud melakukannya. Pelayan itu terus memohon ampun. Wanita itu meletakkan gelas anggur merahnya dan mencubit dagu pelayannya. Ekspresi jahat muncul di wajahnya. Dia berkata dengan nada lembut, "Tidak masalah, aku tahu kamu tidak bersungguh-sungguh. Di kehidupan selanjutnya, berhati-hatilah." Wanita dari negara Al-Sutra menjambak rambut pelayan itu, dan belati muncul di tangannya. Namun, tepat saat belati itu menyentuh leher pelayan itu, wanita dari negara Al-Sutra tiba-tiba menjatuhkan belatinya dan memeluk kepalanya. Seolah-olah ada sesuatu yang memaksa masuk ke dalam pikirannya. Itu adalah kenangan yang sangat aneh. Dalam ingatan itu, dia bertemu dengan seorang pria. Pria itu menyiksanya dengan segala macam penyiksaan kejam. Akhirnya, dia menggunakan gergaji untuk memotongnya menjadi dua. Apa yang terjadi? Kenapa aku mempunyai ingatan seperti itu? Aku jelas belum pernah mengalami hal ini. Wanita itu sangat yakin bahwa dia tidak pernah mengalami hal ini. Sebab, jika dia benar-benar mengalaminya, dia pasti sudah lama meninggal. Lagi pula, penyiksaan-penyiksaan itu, selain lidah yang dijulurkan dan jari-jari yang dipotong, semuanya berakibat fatal. Namun, kenangan itu sangatlah nyata. Itu sangat nyata sehingga sepertinya dia mengalaminya sendiri. Wajahnya menjadi sangat pucat. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Rasanya seperti baru saja mengalami 18 jenis penyiksaan itu. "Cantik, ada apa denganmu?" Pria bersayap di punggungnya memeluk pinggang ramping wanita itu dan bertanya dengan prihatin. Tidak apa-apa." Wanita itu menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa meskipun dia mengatakannya, yang lain pasti tidak akan mempercayainya. "Cantik, jika kamu tidak bisa melakukannya, aku akan membantumu." Pria bersayap itu mencengkeram leher pelayan itu. "Lupakan saja, lepaskan saja dia," kata wanita itu sambil menggeliat tenggorokannya. Terima kasih nyonya," kata pelayan itu seolah-olah dia telah menerima ampunan. Namun, pelayan itu baru saja selesai berbicara. Sebuah tangan pucat dimasukkan ke dadanya. Kemudian, jantungnya dicabut hidup-hidup. Tubuhnya jatuh ke tanah.
Bukankah aku sudah bilang untuk mengampuni nyawanya? Wajah wanita itu terlihat sedikit jelek. Cantikku, kapan kamu menjadi begitu berhati lembut? Seperti yang kubilang, aku menyukai kecantikan ular. Semakin kejamnya kamu, maka aku semakin menyukaimu. Bagiku, manusia ini tidak berbeda dengan semut. Pria itu tertawa terbahak-bahak. Wanita itu tidak berkata apa-apa lagi. Dia memeluk pria itu dan berkata seolah-olah dia dimanjakan, "Besok, apakah kita benar-benar harus pergi ke negara Al-Sutra untuk menghadiri upacara kembalinya para dewa negara Al-Sutra?" "Pergilah, kenapa tidak pergi? Aku ingin melihat dewa macam apa yang datang ke negara Al-Sutra ini, dan beraninya mengundang dewa dari seluruh dunia ikut serta." "Bisakah kita tidak pergi?" Wanita itu mengertakkan gigi dan berkata, seolah dia takut akan sesuatu. "Jangan khawatir, kamu tidak punya tempat di negara Al-Sutra sebelumnya. Sekarang setelah kamu memilikiku, bahkan jika kamu ingin menjadi ratu negara Al-Sutra, aku bisa memuaskanmu." Pria bersayap itu dengan lembut membelai lekuk tubuh bangga wanita itu dengan telapak tangannya. "Benarkah?" Wanita itu senang. "Tentu saja benar. Belum lagi ratu, yang disebut keluarga kerajaan itu semuanya semut di mataku. Aku sangat mencintaimu." Kaki ramping wanita itu bergetar di pinggang pria. Dalam sekejap, Devan dan yang lainnya kembali ke klub Vexana. Metode ini membuat Vexana takjub. Mungkinkah Devan benar-benar telah menjadi dewa? Devan berjalan menuju Julia yang diikat ke tiang besi sendirian. "Aku sangat baik." Julia tersenyum manis ke arah Devan. Devan mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyentuh dahi Julia. Kemudian, tubuh Julia mulai bergetar. Sebuah kenangan muncul kembali di benaknya. Setelah beberapa saat, dia langsung melompat ke pelukan Devan. "Devan, kamu benar-benar menyelamatkanku." Kenangan masa lalu menyatu dengan kenangan masa kini. Julia akhirnya mengerti apa yang terjadi. Dia berubah menjadi zombie dan diikat di sini selama 2 tahun. Aduh, kali ini, Gorgina di belakang kedua orang itu membuka gigi dan cakarnya ke arah kedua orang itu dan berteriak. Tidak ada kilau sedikit pun di matanya. Tampaknya tidak ada kesadaran yang dihasilkan. Gorgina adalah anggota Aula Vexana. Tentu saja mustahil bagi Devan untuk tidak menyelamatkannya. Karena tidak ada kesadaran yang dihasilkan, ini jauh lebih sederhana. Devan langsung menamparkan Gorgina. Tubuh Gorgina berubah menjadi bubuk. Tidak. Pada saat ini, seorang anggota Aula Vexana berlutut di tanah dengan wajah penuh kesakitan. Air mata mengalir di wajahnya. Dia adalah saudara wanita Gorgina. Setelah beberapa saat, dia bergegas ke Devan dan meninju serta menendang Devan. "Kenapa kamu membunuh Gorgina? Kenapa? Bahkan jika kamu tidak menyelamatkannya, itu tidak masalah." Saudari itu berteriak kesakitan. "Mundur!" Vexana memaksa adiknya mundur. Meskipun begitu, dia tidak mengerti mengapa Devan melakukan ini. Tapi dia percaya bahwa Devan pasti punya alasannya sendiri. "Kakak, aku telah bersamamu selama bertahun-tahun, dan aku telah bekerja keras tanpa pujian apapun. Dia membunuh Gorgina, dan aku harus membalaskan dendam Gorgina." Saudarinya berkata dengan wajah penuh rasa sakit. "Balas dendam? Apakah kamu bisa membalas dendam?" Vexana berkata dengan acuh tak acuh. Saudari terjatuh ke tanah. Ya, di depan Devan, dia hanyalah seekor semut yang bisa dihancurkan dengan tangannya. Devan tidak menjelaskan apapun. Dia langsung bertepuk tangan. Saat berikutnya,
sesosok muncul di depan semua orang. Jika bukan Gorgina, siapa lagi? Melihat pemandangan ini, sang saudari tercengang. Bukankah Gorgina baru saja dibunuh hingga menjadi bubuk oleh Devan? Kenapa dia bisa muncul lagi? Apakah kamu Gorgina? Apakah kamu masih hidup? Saudari itu berseru ragu-ragu. Bersambung.